Puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam di mana setiap muslim yang telah mukallaf diwajibkan untuk melaksanakannya. Diistilahkan takwa karena dalam penerapan puasa Ramadan seorang muslim diperintahkan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Misalnya tidak mengonsumsi makanan, minuman, dan tidak melakukan hubungan badan dengan pasangan pada siang hari di bulan Ramadan. Intinya, semua bentuk perjuangan setiap muslim dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ibadah Ramadan tergolong bentuk ketakwaan, sebagaimana tujuan murni dari ibadah tersebut. Ibadah puasa Ramadan memiliki banyak keutamaan, sebagaimana yang telah disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, di mana keberkahannya tidak hanya sebatas pada urusan akhirat saja, namun juga pada urusan dunia. Untuk itu akan dipaparkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan manfaat puasa Ramadan bagi kesehatan. Di antaranya, puasa Ramadan merupakan sarana untuk mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu, pengangkatan derajat, dan memperbanyak pahala kebaikan. Di antara pesan penting dari hadis ini adalah agar setiap muslim melakukan aktivitas yang mampu menjaga fisik agar tetap sehat. Salah satu metode yang dapat ditempuh dengan menjalankan puasa termasuk puasa Ramadan bagi pasien gangguan kolesterol dan obesitas. Berdasarkan penelitian, seseorang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan akan mengalami penurunan kadar kolesterol karena terdapat peningkatan HDL atau High Density Lipoprotein dengan istilah kolesterol baik yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyempitan pembuluh darah akibat lemak dikarenakan terjadi penurunan konsumsi makanan selama puasa Ramadan. Terkait obesitas, puasa Ramadan dapat menurunkan berat badan dan persentase lemak tubuh serta meningkatkan HDL. Ini akan optimal jika selama puasa mengatur jenis makanan yang dikonsumsi, baik saat sahur ataupun berbuka. Puasa Ramadan bagi metabolisme hormon kortisol. Kaitannya dengan puasa Ramadan, perubahan waktu makan dan tidur akan merubah kadar kortisol tubuh, di mana akan menurun pada pagi hari dan meningkat pada saat malam hari, atau dengan istilah evening hypercortisol. Selanjutnya, manfaat puasa bagi penderita ginjal. Teman-teman, sudah tahukah fungsi dari ginjal kita? Ginjal berfungsi sebagai penyaring kotoran dalam darah, mengatur jumlah volume darah, menyaring glukosa, gizi, mengatur keseimbangan kimia darah, serta menjaga pH darah agar tidak begitu asam. Ketika berpuasa, penghentian konsumsi air terbukti efektif untuk meningkatkan konsentrasi urin pada ginjal. Bahkan bisa meningkatkan kekuatan osmosis pada urin antara 1000 sampai 12.000 ml osmosis per kilogram air loh teman-teman. Pada kondisi tertentu, tentu hal ini sangat memberikan perlindungan khusus terhadap fungsi ginjal. Kekurangan air pada saat berpuasa ternyata bisa menurunkan jumlah volume air pada darah. Selanjutnya, puasa Ramadan bagi pasien dengan ulcus pepticum. Jadi, penelitian menjelaskan bahwa puasa Ramadan tidak berpengaruh terhadap sistem imun pada orang yang sehat. Sebaliknya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penurunan asupan makanan pada saat bulan Ramadan akan menurunkan fungsi sistem imun. Puasa Ramadan juga akan menurunkan kadar LGA yang salah satunya terdapat dalam air ludah. Jadi, di sini kita berperan penting untuk menjaga kesehatan mulut saat menjalankan puasa di bulan Ramadan, yang mana dengan rutin mensikat gigi atau memakai obat kumur untuk memproteksi dari gangguan bakteri yang menyebabkan penyakit gigi. Berikutnya ialah puasa Ramadan bagi pasien dengan penyakit kanker. Nah, pertama-tama kita harus tahu beberapa faktor yang dapat menimbulkan penyakit kanker, antara lainnya kurangnya konsumsi sayur dan buah, merokok, obesitas, sering mengonsumsi makanan berlemak,
makanan yang dibakar atau dipanggang, dan makanan hewani yang berpengawet. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif untuk menekan prevalensi kanker pada tahun-tahun berikutnya. Jadi, kaitannya dengan puasa Ramadan ialah bahwa puasa Ramadan ternyata dapat memperbarui sel dan sistem tubuh, khususnya pada sel yang dapat mengendalikan pertumbuhan. Selanjutnya, fungsi puasa Ramadan bagi kesehatan mata. Apa sih fungsi puasa Ramadan bagi kesehatan mata? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan tekanan dalam bola mata yang disebut dengan tekanan intraokular. Apa sih kaitannya dengan puasa Ramadan? Kaitannya dengan puasa Ramadan adalah ibadah ini memiliki pengaruh langsung terhadap kesehatan mata, baik ditinjau dari fisiologi atau tekanan intraokular itu sendiri. Sebuah penelitian menjelaskan bahwa puasa Ramadan memiliki pengaruh terhadap peningkatan intraokular khusus di pagi hari dan disarankan kepada pasien atau yang mengalami gangguan tekanan intraokular agar membatasi asupan cairan di waktu sahur. Puasa Ramadan bagi pasien sindrom metabolik diabetes mellitus. Sindrom metabolik adalah sekumpulan garis tubuh yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, bahkan kematian yang pada tahun 1988. Sindrom ini awalnya memiliki nama sindrom X. Di antara contoh sindrom metabolik yang banyak ditemui adalah diabetes mellitus. Hasil riset di atas didukung oleh sebuah studi yang menjelaskan bahwa puasa Ramadan aman bagi penderita diabetes tipe 1 yang umumnya adalah anak-anak. Dengan catatan, pasien dan keluarga pasien mendapatkan edukasi yang tepat dan rutin kontrol gula darah ke layanan kesehatan. Studi lain menjelaskan bahwa anak-anak yang menderita diabetes tipe 1 aman untuk menjalankan puasa selama beberapa hari. Kaitannya dengan puasa Ramadan, terdapat penelitian yang menjelaskan bahwa sebagian pasien diabetes merasa khawatir menjalankan puasa karena akan mempengaruhi kadar gula darah. Namun, kasus ini terjadi hanya sebatas pada pasien yang berubah dosis injeksi insulinnya. Sebaliknya, dalam studi kasus klasik yang menjelaskan bahwa puasa Ramadan tidak mempengaruhi kontrol gula darah, hanya saja pada penurunan kolesterol jenis triglycerid dan peningkatan asam urat selama puasa. Bagi pasien yang menderita diabetes, yang akan menjalankan puasa Ramadan disarankan mengkonsumsi obat gliclazid untuk mencegah risiko munculnya hipoglikemi selama puasa. Sebuah studi menjelaskan bahwa pasien diabetes yang mendapatkan terapi injeksi insulin dapat menjalankan puasa, namun tetap rutin untuk mengontrol gula darah terlebih dahulu sebelum Ramadan dan memantaunya selama Ramadan. Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan pasien diabetes mellitus dapat menjalankan puasa Ramadan. Namun dengan tetap mengontrol gula darah mereka, tetap konsumsi obat antidiabetes dan rutin cek kesehatan yang berkaitan dengan diabetes. Peran tenaga kesehatan terkait edukasi pasien diabetes pada Ramadan sangat vital dalam mencegah komplikasi penyakit diabetes selama menjalankan puasa.